Apa yang terjadi tadi adalah bahwa penyihir itu benar-benar memberi hormat kepada Cheng Yu, dan itu adalah penghormatan militer dari bawahan kepada atasan. Mungkinkah Cheng Yu juga seorang militer? Namun, ketika mereka melihat medali di dadanya, mereka kaget. Ya ampun, dia sebenarnya adalah Letnan 2 bintang 3, level 27. Bagaimana dia bisa memiliki pangkat setinggi itu? Bisa dibayangkan berapa banyak iblis yang telah dia bunuh. Saat sang penyihir mengangkat tongkat di tangannya, mereka berdua melakukan hal yang sama, memasuki pertempuran. Untuk membuat keputusan cepat, Cheng Yu langsung memanggil prajurit kerangka dan 4 tipe penyihir kerangka. Kemudian, batu besar yang dipanggil oleh sang penyihir menghantam ke arah Cheng Yu dan prajurit kerangka itu bertindak sebagai perisai, membelah batu besar itu dengan semburan api. Sebelum penyihir itu sempat bereaksi, prajurit kerangka itu menyerangnya dengan pedang besar di tangannya. Penyihir itu begitu terkejut hingga ia berseru, "Sial, cepat sekali!" Kemudian dia segera mengaktifkan skill perisai sihir. Tiba-tiba, pedang dan perisai saling bertabrakan, lalu meletuslah api yang dahsyat. Setelah serangan itu terjadi, prajurit kerangka segera menyesuaikan posisinya dan menyerang penyihir itu lagi dengan api dan petir. Melihat hal itu, sang penyihir segera melepaskan aura perlawanan, mencoba menjauhkan diri dari prajurit kerangka itu. Tapi meski begitu, perisai sihir sang penyihir hancur dalam sekejap, dan keterampilan sang penyihir kerangka pun mengikutinya. Untungnya, perisai sihir penyihir itu didinginkan tepat waktu, jika tidak, serangan ini akan melukainya dengan serius bahkan terbunuh. Seperti yang diharapkan dari seorang profesional militer, dia benar-benar memperpanjang waktu pendinginan perisai ajaib. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah kalah. Bagaimanapun, Cheng Yu punya banyak kerangka. Jika satu tidak cukup, dia akan menggunakan 2 atau 3. Jika 3 tidak cukup, dia akan menggunakan 10 atau 20. Seiring bertambahnya jumlah kerangka, sang penyihir menyadari bahwa ia harus menunjukkan kekuatannya. Beberapa cahaya keemasan berputar di pergelangan tangannya, lalu ia berteriak keras, dan tiba-tiba sebuah lingkaran sihir emas misterius muncul di depannya. Cheng Yu sangat bingung mengenai hal ini. Keterampilan apa? Penonton di tribun juga mulai berbicara. Dia benar-benar menguasai keterampilan medan perang, yang merupakan keterampilan yang digunakan oleh prajurit bersama dengan pakaian medan perang. Keterampilan medan perang sangat sulit dikuasai, dan tidak setiap prajurit dapat mempelajarinya. Keterampilan medan perang dari berbagai tingkat profesi juga berbeda, dan beberapa memerlukan banyak orang dan banyak profesi agar dapat dicocokkan dan digunakan dengan sempurna. Ternyata itu adalah sangkar api. Penyihir itu menghantamkan tongkatnya dengan keras ke tanah, seperti dewa sihir di medan perang, dan tiba-tiba energi emas yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, dan semua prajurit kerangka di lingkaran sihir langsung ditelan oleh energi emas yang mengerikan itu, dan detik berikutnya mereka terikat dan tidak dapat bergerak. Cheng Yu berkata sambil senyum, ternyata itu adalah suatu keterampilan pengendalian yang mempunyai jangkauan. Kalau begitu, biarkan saya melihat batasan Anda. Begitu dia selesai berbicara, beberapa prajurit kerangka muncul entah dari mana. Kemunculan para kerangka itu langsung membuat penyihir itu ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Letnan 2, bagaimana aku bisa bermain denganmu? Anda tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertahan hidup. Setelah itu, dia hanya bisa menyaksikan para prajurit kerangka menyerbu ke arahnya. Dengan kerjasama yang solid antara para prajurit kerangka dan 4 penyihir kerangka, penyihir itu dengan cepat dikalahkan dan memuntahkan seteguk darah. Pada titik ini, Cheng Yu memenangkan ronde pertama tantangan tersebut. Seperti yang diharapkan, dia melewati babak pertama dengan mudah. Meskipun penyihir militer itu sangat kuat, dia tetap kalah dari pemanggilan Cheng Yu. Dan itu jauh lebih mudah daripada kemenangan Su Sheng, dan dia bahkan belum menggunakan kastil kematiannya yang mengerikan. Saya kira putaran kedua juga tidak akan ada masalah. Berbeda dengan Su Sheng, Cheng Yu memilih untuk terus menantang Ronin. Kembalilah jika kamu tidak berguna prajuritku. Baru saja selesai berbicara. Semua prajurit kerangka berubah menjadi beberapa aura mayat hidup, yang dengan cepat diambil kembali oleh Cheng Yu dengan suara mendesing. Kemudian Cheng Yu tersenyum dan berkata, "Keluarlah." Ketika Cheng Yu memanggil semua kerangka ke sisinya, ksatria pedang dan perisai menyadari bahwa dia telah ditipu dan harus menemukan cara untuk keluar. Namun kemudian dia menemukan bahwa ada energi aneh yang mendekatinya dari belakang. Jadi dia berbalik dan melihat ke belakang. Dalam sekejap mata, dia terjerat erat oleh rantai jiwa. Yang terjadi selanjutnya adalah cahaya pedang tajam dari prajurit kerangka. Ksatria itu tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dengan perlahan, tanpa peluang untuk melakukan serangan jarak dekat.
Melihat bahwa tidak ada gunanya untuk terus bertahan, kesatria bersenjata pedang dan perisai tersebut terpaksa menyerah. Kesatria pedang dan perisai level 37 dengan mudah dihancurkan oleh Necromancer level 27. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat para penonton langsung salah paham terhadap kemampuan para kesatria militer. Seorang prajurit level 27 mampu mengalahkan seorang prajurit level 37. Hal ini membuat banyak orang berpikir, saya juga bisa melakukannya. Ia melewati babak kedua dengan mudah, dan saya kira babak ketiga bukanlah batasnya. Sang penguji bertanya kepadanya, apakah ia akan terus menantang? Cheng Yu pun menjawab iya. Perjalanan dan penegasan berlanjut saat susunan teleportasi di tempat itu menyala, dan seorang pemanah putaran kedua level 42 segera muncul. Ia mengenakan semua perlengkapan medan perang level perak. Dilihat dari medalinya, ia juga seorang pemanah letnan bintang 3. Keunggulannya terletak pada level dan pengalaman di medan perang. Namun, Cheng Yu memiliki persediaan prajurit kerangka yang seolah tidak ada habisnya, sehingga secara keseluruhan kekuatan mereka seimbang. Kekuatan di ronde ketiga sudah sangat mengerikan, sehingga ronde keempat dan kelima sulit dibayangkan. Namun, bagi Cheng Yu, ronde ketiga sama sekali tidak layak untuk disebut serius. Saya juga menantikan ronde keempat dan kelima dengan penuh rasa ingin tahu. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, pemanah itu langsung menembakkan 3 anak panah pelacak ke udara. Skill ini memiliki penguncian bawaan dan kekuatan serangannya cukup mengesankan. Menghadapi 3 anak panah yang meluncur dari udara, Cheng Yu sama sekali tidak panik, seolah-olah dia sudah memiliki langkah balasan dalam pikirannya. Pada saat yang sama, tongkat kerajaan di tangan 4 penyihir kerangka bergerak dan seberkas api meledak dari tongkat itu. Pemanah serta pendekar pedang segera berpikir untuk mundur, jadi dia cepat mengaktifkan keterampilan klon busur yang unik untuk profesinya. Tubuh utama mundur, sementara kedua klon melangkah maju untuk menyerap api itu. Saat yang bersamaan, 3 anak panah pelacak meledak dengan keras ketika mengenai sasaran, membuat penonton di lapangan terkejut. Jantung para penonton berdebar kencang. Mereka berpikir, inilah akhirnya, ini serangan pemanah level 2. Apakah Master Cheng Yu akan berhenti di sini? Namun, ketika asapnya menghilang, hasilnya justru Cheng Yu dan anak buahnya berdiri utuh di sana, membuat para penonton tidak dapat menahan seruan kekaguman. Baju zirah tersebut tidak hanya indah, tetapi juga tahan lama. Serangan panah pelacak dari pemanah tingkat kedua sama kuatnya dalam menyerang dan bertahan. Banyak yang berpikir, Cheng Yu pasti akan memenangkan ronde ini. Pada saat itu, pemanah tingkat kedua juga terkejut. Sejak bertarung melawan monster Abyss selama beberapa dekade, dia belum pernah melihat keterampilan bertahan yang sehandal itu. Semua serangan penyihir kerangka dihindari oleh pemanah berkat kecepatan yang dimilikinya. Namun, prajurit kerangka tidak dapat mendekat. Dalam upaya membatasi pergerakannya, Cheng Yu memanfaatkan situasi tersebut dengan keterampilan rantai jiwa. Sementara pemanah itu sibuk berhadapan dengan prajurit kerangka, rantai jiwa itu langsung menyerang. Dalam sekejap mata, rantai tersebut mengikat kedua klon pemanah dengan erat. Saat yang sama, rantai jiwa juga mengelilingi tubuh utama. Sang pemanah berteriak ketakutan. Begitu tubuh utama terperangkap, permainan ini pasti akan kalah. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Jadi, pemanah itu harus menarik busurnya dan menembak. Sebuah anak panah evolusi dilepaskan dan semua rantai jiwa putus sekaligus. Bahkan Cheng Yu yang berdiri di sampingnya tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki keterampilan evolusi semacam itu yang mirip dengan seorang penyembuh. Lalu, tatapan mata sang pemanah menjadi tajam dan dia berkata, "Kalau begitu, kemarilah dan coba rasakan panah peredamku." Dia berpikir panah ini akan mencegahnya melepaskan jurus apapun, tetapi siapa sangka panah itu malah diblokir oleh baju zirah kerangka. Adegan ini sekali lagi menyegarkan pandangan orang-orang yang ada di sana. Armor ini sebenarnya kebal terhadap kontrol. Adakah yang bisa memberitahu apa kelemahan dari profesi ini? Ini adalah karier yang paling mendekati sempurna yang bisa didapatkan. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu, dan tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa saat itu. Cheng Yu menyadari hal ini. Tidak hanya prajurit kerangka tidak dapat mengejar, tetapi lawan juga berevolusi. Dia juga dapat dengan mudah menghindari serangan Skeleton Mage dengan keunggulan kecepatannya. Orang ini bisa memenangkan perang gesekan dengan klonnya, tetapi itu hanya membuang-buang waktu. Ngomong-ngomong, api jiwa di tangannya muncul. Bukankah itu terlalu tidak manusiawi untuk menggunakan trik ini? Saat Cheng Yu masih berpikir, situasi semakin memanas. Pemanah siap menyerang. Serangan mendadak jadi satu-satunya pilihan. Tapi pemanah itu tiba-tiba menjatuhkan busurnya, memegang kepalanya, lalu berteriak histeris. Penonton tercengang.
Master Cheng Yu pasti menggunakan skill. Pemanah itu meringkuk kesakitan. Pikirannya kacau balau. Keterampilan apa yang kau gunakan? Teriaknya di antara jeritan. Su Sheng di atas panggung hanya bisa gemetar ketakutan. Ia merasakan jurang yang tak terhingga antara dirinya dan Che Cheng Yu. Monster macam apa orang ini? Setelah mengalami masa penyiksaan yang tidak manusiawi, sang pemanah tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Penonton memandang Cheng Yu seolah-olah dia adalah monster. Mereka belum pernah melihat profesi yang begitu mengerikan sebelumnya. Dia melewati babak ketiga dengan mudah. Apakah kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan sejarah hari ini? Saat itu, penguji bertanya apakah Cheng Yu ingin melanjutkan tantangan. Dengan sedikit mengangkat bibirnya, Cheng Yu kemudian melanjutkan. Kemudian, setelah beberapa saat, ronde keempat pertarungan dimulai antara ksatria pedang dan perisai level 4 dan 5. Namun, yang bertarung bukan hanya satu orang, melainkan sebuah tim yang terdiri dari pemanah, penyihir, pembunuh, dan prajurit dari berbagai profesi. Hal ini membuat semua penonton terpesona. Meskipun hanya 3 level lebih tinggi dari ronde ketiga, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh sembarang orang. Cheng Yu hanya berada di level 27, sementara masing-masing lawannya memiliki level 18 lebih tinggi darinya, dan pemimpin mereka adalah seorang letnan bintang 29 yang telah berpengalaman bertarung selama bertahun-tahun. Rekan setim di belakangnya setidaknya terdiri dari seorang letnan 2 bintang 5. Mereka dipandang sebagai penentang tangguh bagi Cheng Yu. Saat ini Cheng Yu tidak bisa menahan pikirannya, pantas saja tidak ada seorang pun yang berhasil lolos di babak keempat. Rasanya, mereka akan segera mengibarkan bendera putih di tempat. Namun, siapa sebenarnya dia? Seorang necromancer dengan pasukan mayat hidup yang berjumlah jutaan, di tengah ketegangan, Letnan 2 bintang 9 yang memimpin berkata, "Anak muda, kamu sangat hebat. Kamu patut bangga bisa mencapai babak keempat." Mendengar pujian ini, Cheng Yu hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas pujiannya, tapi tujuanku bukan hanya sampai di ronde keempat." Dengan penuh keyakinan, bola api hijau tua muncul di tangannya. Tiba-tiba, aura mayat hidup menyembur keluar dari tanah, menebar kegelapan yang begitu mencekam. Di mana aura itu melintas, tak seorang pun dapat membuka mata mereka, seolah-olah terjerat dalam kekuatan yang tak terlihat. Ribuan pasukan mayat hidup muncul tiba-tiba. Ini bukan penyihir biasa, hanya satu orang yang memimpin pasukan itu. Bahkan Letnan 2 bintang 9 pun berkeringat dingin. Dia pandai sekali bersembunyi. Masih ada pasukan cadangan. Bagaimana cara mengalahkannya? Cheng Yu melambaikan tangan. "Serang!" Para prajurit kerangka itu menyerbu maju dengan gigi terpajang. Skill mereka dahsyat. Tim level 45 harus hadapi serangan Skeleton Warriors. Dalam situasi yang semakin genting, mereka harus menghadapi serangkaian serangan bertubi-tubi dari Skeleton Mage yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka pun segera mengaktifkan perlindungan kelompok. Para pemanah dan penyihir bersiap, meluncurkan serangan balasan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, energi magis dan suara dentuman skill dari kedua belah pihak saling bertabrakan, menciptakan pemandangan yang dipenuhi dengan api dan ledakan yang memukau namun menakutkan. Letnan bintang 9 yang berada di lapangan tampak cemas melihat keadaan. Dengan napas tersengal, dia merasakan batas kemampuannya hampir mencapai akhir. Perawat yang sigap segera memberikan penyembuhan, sambil menginstruksikan penyihir untuk memperhatikan posisinya dan melakukan serangan balik yang kuat. Dia merasakan kengerian, jelas bahwa mereka tengah terjebak dalam serangan gencar dari Undead Legion yang tak kunjung reda. Meskipun tim manusia telah melewati ratusan pertempuran sebelumnya, situasi kali ini terasa sangat berbeda. Serangan terus-menerus dari Skeleton Warriors membuat semangat mereka merosot, menciptakan rasa putus asa yang menggerogoti hati. Dalam momen krisis ini, dia dapat merasakan betapa saudara-saudara dalam tim ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Semua orang, bersiaplah. Lakukan yang terbaik demi keselamatan kita semua. Mereka hampir tidak mampu menghadapi para prajurit kerangka. Pemboman terus-menerus dari keempat jenis penyihir kerangka membuat mereka benar-benar sengsara. Mereka kemudian mengirim seseorang untuk menyerang Cheng Yu dari belakang, tetapi serangan itu diblokir oleh baju besi kerangka. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa itu adalah pembunuh manusia. Pembunuh itu terjebak dalam dilema di tempat dan para prajurit kerangka menangkapnya di tempat. "Jika kamu berani menyerang bos kami, kamu akan mati hari ini."
Setelah berkata demikian, ia meletakkannya di tempat terbuka, sehingga dapat merasakan kekuatan guntur dan kilat. Namun detik berikutnya, pembunuh itu menggunakan keahliannya untuk menghilang. Cheng Yu berkata, "Jadi dia ingin melarikan diri. Aku akan membiarkan jiwamu merasakannya." Ini benar-benar menyakitkan. Untungnya, ada seorang pendeta di tim manusia, kalau tidak mereka akan mati atau terluka. Saat itu rekan satu tim bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Mendengar ini, si pembunuh botak menggertakkan giginya, merasa kesal karena keahliannya terlalu menyakitkan. Pada saat ini, rantai jiwa Cheng Yu juga menyerang, tetapi semuanya diselesaikan satu persatu oleh keterampilan pemurnian asisten manusia. Seperti yang diharapkan, dengan asisten tingkat tinggi, keterampilan rantai jiwanya sama sekali tidak efektif. Pada saat ini pasukan kerangka juga menyerbu, tetapi mereka dihalau oleh cincin tahan api milik penyihir itu begitu mereka mendekat. Setelah skill itu berakhir, para prajurit kerangka menyerbu lagi seperti segerombolan lebah. Pemanah itu tidak punya pilihan selain menembakkan panah berantai. Meskipun itu untuk sementara mengikat semua prajurit kerangka, namun anak panah yang ia miliki terbatas, menyusutkan harapannya untuk bertahan lebih lama. Jumlah prajurit kerangka yang menyerbu terasa tak terhitung, dan jika ia terus melawan, kekalahan pasti akan menantinya. Satu-satunya jalan keluar adalah menyingkirkan ancaman ini terlebih dahulu. Sword and Shield Knight mengambil inisiatif, bersiap membersihkan jalan di depan mereka. Sementara itu, Mage, Assassin, dan Priest siap memberikan dukungan dari belakang, menyiapkan serangan mematikan untuk membantu rekan-rekan mereka. Di sisi lain, penonton yang menyaksikan pertempuran itu tampak cemas, khususnya memikirkan nasib Cheng Yu yang tengah berjuang. Apakah ini akhirnya? Formasi pasukan kerangka tampak kacau. Mungkinkah ini yang keempat kalinya? Pikir mereka. Mempertanyakan nilai dari menjadi seorang profesional tingkat lanjut level 15. Di tengah kekacauan, Cheng Yu menunjukkan ketenangan luar biasa, layak disebut prajurit di bawah Tuhan. Inilah kali pertama dia bertarung dengan cara yang penuh semangat dan determinasi. Dengan gerakan yang lincah, tangan kanannya bergetar, mengarahkan energi api yang berkobar. Sebuah rasa kekhawatiran membara dari telapak tangannya, meskipun hanya itu yang bisa dia lakukan dalam sekilas waktu. Suasana ini penuh ketegangan, dan segala harapan tampak bergantung padanya.